Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Al-Faridzi, NIM 123230070 dari program studi teknik geomatika. Saya berasal dari kelompok 5 RBL. Terima kasih. Salam kenal, perkenalkan nama saya Merike Pratama dari program studi teknik lautan dengan NIM 123300058 dari kelompok RBL kelompok 5. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Alvito Gibrano dengan NIM 123460047 dari Prodi Teknik Perkeretaapian dari kelompok 5 RBL. Nama saya Nur Depak Pahan dengan NIM 123210112 dari Prodi Teknik Sipil dari kelompok 5. Kenalkan, nama saya Salma Naila Hafizah dengan NIM 123210113 dari Teknik Sipil dari kelompok 5. Jadi pertama, hal yang akan kita lakukan pada percobaan ini adalah mengisi air pada bagian atas botol. Kemudian air akan perlahan-lahan turun melalui selang ke bagian botol paling bawah. Setelah air mengalir ke bawah, air akan naik kembali ke atas melalui selang yang berada di tengah. Lalu yang terakhir, air pada bagian tengah botol akan naik kembali ke atas melalui selang yang menghubungkan bagian tengah botol dan bagian atas botol. Hukum Bernoulli adalah hukum yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Atau pengertian lain dari hukum Bernoulli itu sendiri adalah fluida dalam komposisi ideal yang memenuhi ciri-ciri atau karakteristik mengalir. Dan berdasarkan sejarah hukum Bernoulli berawal dari seorang ahli matematika asal Belanda bernama Daniel Bernoulli, sosok yang lahir di lingkungan keluarga yang memiliki dedikasi tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Dan prinsip Bernoulli merupakan pernyataan bahwa tingkat kecepatan fluida dinamis berbanding terbalik dengan tingkat tekanan yang dialaminya selama perpindahan. Semakin cepat fluida dinamis berpindah, maka semakin kecil pula tekanan yang dialaminya. Sebaliknya, semakin lambat fluida dinamis berpindah, maka tekanannya semakin besar dan dengan itu semua, penerapan dari prinsip atau konsep hukum Bernoulli sangatlah banyak dan berguna dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti salah satu penerapannya adalah pembuatan air mancur Heron yang tidak memerlukan sumber energi listrik dalam pengoperasiannya. Air mancur Heron itu berkaitan dengan hukum Bernoulli yang membahas hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenisnya. Sedangkan untuk persamaan dari hukum Bernoulli itu sendiri ialah P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH. Atau jika berdasarkan keterangan, P adalah tekanan, rho adalah massa jenis, V kuadrat yaitu velocity atau kecepatan, G atau gravitasi, dan H adalah H atau tinggi.
Kemudian pada prinsip air mancur heran. Alat air mancur heran menggunakan persamaan kontinuitas dan asas Bernoulli. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan kontinuitas dan asas Bernoulli? Nah, persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sedangkan asas Bernoulli adalah suatu tekanan fluida di tempat yang kecepatannya lebih tinggi daripada tempat yang kecepatannya lebih rendah. Jadi, semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya semakin kecil, dan sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka semakin besar juga tekanannya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan air mancur heron. 1. Meningkatkan kelembapan udara. Dalam lingkungan yang kering, air mancur heron dapat membantu meningkatkan kelembapan udara di sekitarnya. Hal ini dapat bermanfaat bagi kesehatan pernapasan dan kenyamanan penghuni ruangan. 2. Menyaring udara. Air mancur heron juga dapat berfungsi sebagai filter alami untuk udara di sekitarnya. Partikel-partikel debu dan kotoran kecil dapat terperangkap oleh tetesan air jatuh ke tanah. Ini membantu membuat udara di sekitar air mancur menjadi lebih segar dan bersih. 1. Kekurangan konsumsi air. Air mancur heron membutuhkan pasokan air yang kontinu untuk beroperasi. Ini bisa menjadi masalah jika pasokan air terbatas, jika biaya air menjadi faktor yang penting. 2. Keberisikan. Air mancur heron juga terpapar sinar matahari atau terbuka untuk umum, dapat menjadi tempat berkembangnya alga atau tumbuhan lumut pada permukaan air. Ini dapat mengurangi keindahan visual dan mempengaruhi kualitas air. Terima kasih. Kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan tentang penerapan hukum Bernoulli pada air mancur heron dapat memudahkan proses pembelajaran hukum Bernoulli karena memiliki kelebihan yaitu alat dan bahan mudah didapatkan, dan air mancur heron ini dapat dioperasikan tanpa listrik. Namun agar dapat bekerja dengan baik harus memperhatikan beberapa hal, yaitu udara yang masuk, botol tidak boleh bocor agar tekanan maksimal sehingga ketinggian pancuran air pun maksimal. Selain itu, ukuran selang harus diperhatikan. Apabila terlalu panjang atau terlalu pendek, air mancur akan kecil atau bahkan tidak mengalir.